Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Haikal dengan NIM 3411911031 dari kelas DSA. Pada video ketiga ini yaitu kita melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas pada video pertama dan kedua kemarin. Di sini ada aja prinsip benefit to employees atau prinsip ajar manfaat bagi karyawan. Prinsip ajar manfaat bagi karyawan. Yang pertama di sini ada trust and support atau kepercayaan dan dukungan. Pastikan diri kita sendiri dan seluruh anggota tim semangat dalam bekerja. Jika kita semangat dalam bekerja, maka kita akan rajin dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Semakin rajin dalam bekerja, maka akan semakin baik pula hasil pekerjaan kita. Jadi maksudnya di sini yaitu pastikan diri kita sendiri dan seluruh anggota tim kita semangat dalam bekerja. Jika kita sendiri dan tim semangat dalam bekerja, maka akan rajin dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Semakin rajin kita dalam bekerja, maka semakin baik pula hasil pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua di sini yaitu ada work together atau bekerja sama. Klien memang bukan bagian dari tim kita sebagai pengembang, akan tetapi mereka merupakan bagian dari tim proyek. Hal ini membuat kita sebagai tim pengembang perlu membuat klien terlibat dan ikut aktif dalam proses pengembangan produk. Dengan demikian, produk software yang betul-betul menjawab kebutuhan klien dapat terwujud. Jadi maksudnya, walaupun klien bukan bagian tim dari pengembang, tetapi tim pengembang harus melibatkan klien dan ikut aktif dalam proses pengembangan produk. Dengan demikian, produk software yang menjawab kebutuhan klien akan dapat terwujud atau sesuai. Yang ketiga yaitu ada face-to-face communication. Kita komunikasi tatap muka. Membangun pola komunikasi yang baik dalam pengerjaan proyek pengembangan perangkat lunak dengan melakukan sesi tatap muka untuk membahas produk yang dikembangkan akan terjadi kesepahaman yang lebih erat sehingga produk yang dihasilkan akan lebih optimal. Jadi di sini maksudnya alangkah baiknya komunikasi tatap muka dilakukan, baik itu dalam pembahasan pengembangan perangkat lunak yang akan dikembangkan, sehingga dari dilakukannya komunikasi tatap muka tersebut akan terjalin kesepahaman yang lebih erat sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih optimal dan sesuai. Yang keempat yaitu ada self organizing team atau tim yang mengatur dirinya sendiri. Selalu ingat bahwa tim kita tidaklah sempurna. Selalu ada hal yang tidak bisa diperkirakan sejak awal. Perubahan keinginan klien, perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga tingkat konsistensi kerja tim pun dalam bekerja software cukup kompleks. Sebagai individu sebisa mungkin kita harus memiliki manajemen yang baik. Jadi maksudnya kita sebagai tim ataupun individual harus dapat mengatur diri kita sendiri, baik itu dari perubahan, baik itu permintaan perubahan keinginan dari klien dan perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga tingkat konsistensi pekerjaan pun dalam pengembangan software cukup kompleks. Kita sebagai individu sebisa mungkin harus dapat memilih manajemen waktu yang baik.
Selanjutnya yang kelima yaitu ada reflect and adjust atau refleksi dan sesuaikan. Kita sebagai tim pengembang perlu melakukan refleksi secara berkala atas pekerjaan yang telah dilakukan, yang telah kita lakukan bersama sebagai tim. Kita bisa merenungkan kembali tugas-tugas yang telah kita jalankan, melihat apa yang masih belum optimal, dan memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Jadi maksudnya, kita sebagai tim pengembang harus melakukan refleksi secara berkala dari pekerjaan yang telah dilakukan bersama tim, dan kita dapat evaluasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan belum optimal, dan kita memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sustainable development. Dengan menyampaikan perkembangan produk secara berkala, maka di saat bersamaan kita juga menjaga konsistensi kerja tim. Kita dengan menjaga konsistensi kerja, maka kecepatan dan ritme kerja pun akan konstan. Waktu pengerjaan proyek pun dapat diprediksi dengan baik. Jadi dengan adanya perkembangan produk secara berkala, maka tim juga harus menjaga konsistensi kerja tim. Dengan menjaga konsistensi kerja tim, maka kecepatan dan ritme kerja pun akan lebih konstan, dan pekerjaan pun dapat diprediksi dengan baik. Baik, itu saja pembahasan materi pada video ketiga ini dan pembahasan materi pada video pertama dan kedua kemarin. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.